पना तू जहां पना. Hidup ini sangat singkat. Jangan mempersingkatnya lagi dengan berfokus pada kenyamanan badan dan bergaul dengan mereka yang hanya memikirkan kesadaran badan saja. Mereka tidak memahami arti hidup dan cara hidup sepenuhnya. Berhentilah mengikuti mereka. Pranam. Sairam. Kesadaran ragawi badania. Kita semua tahu bahwa badan kita ini sedang menuju kepunahan. Dan itu tidak bisa dihindari. Setiap hari kita makin dekat dengan kematian kita, itu satu keniscayaan. Tetapi dalam masyarakat kita, dimanapun kita berada, entah di barat, di timur, kematian itu seperti dimomokkan, bukan dipahami. Sun Tzu, seorang pemikir dari Cina, mengatakan, kamu harus mengenal musuhmu, bukan cuma mengenal temanmu. Nah, kematian ini mau dianggap musuh, mau dianggap teman, tapi kita harus tahu apa sih? Apakah hidup saya itu cuma begitu aja? Seperti dulu zaman saya sering yang menggunakan pepatah seperti itu, maunya enak jadinya anak. Apakah cuma itu aja? Hidup, mati, lahir, hidup, mati, dan begitu saja. Permainan cuma 4 adegan. 4 adegan utama: kelahiran, masa remaja, berkeluarga, dan mati. Cuma 4 adegan, cuma 4 episode aja. Jadi kalau kita kaitkan dengan serial drama, ini cuma 4 episode, serial yang kecil sekali. Sudah singkat. Dan kita fokus pada adegan itu. Tidak ada adegan lain, tidak ada kemungkinan lain yang kita lihat. Bagaimana saya mengisi usia remaja saya? Bagaimana saya mengisi ketika saya menjadi tua? Sudah berkeluarga atau belum berkeluarga atau tidak berkeluarga? Pilihan masing-masing. Dan keniscayaan yang terakhir adalah kematian. Bagaimana mengenal kematian? Ada apa di balik itu? Sains mengatakan energi tidak pernah punah. Tidak ada yang punah, cuma berubah bentuk saja. Sekarang sains mengatakan bahwa energi bukan cuma energi atom yang selama ini kita anggap materi. Itu juga energi sebetulnya. Partikel bisa menjadi waves, waves bisa menjadi partikel. Partikel itu apa ya bahasa Indonesia? Partikel ya. Di gelombang menjadi partikel, partikel menjadi gelombang. Nah sekarang badan kita ini, apakah ini partikel atau waves? Kalau kita melihat dari sudut pandang sains, dua-duanya. Ini anomali ini, paradoks nih. Paradoks yang luar biasa. Kalau kita menelusuri terus badan kita itu, diurai terus. Sekarang saya lagi bicara, sebetulnya bukan partikel, tapi cuma gelombang aja, permainan gelombang. Kelihatannya partikel, kelihatannya saya bernama Anand Krishna sedang bicara. Ada badan, ada kulit, ada tulang, ada macam-macam. Tapi sebetulnya waves, dan kalian semua yang duduk ini sebetulnya juga cuma waves, vibrasi aja. Jadi vibrasi sedang berinteraksi dengan vibrasi. Setelah kematian, apa yang terjadi? Partikel ini sudah tidak kelihatan lagi. Dalam semua tradisi kita mengenal bahwa dia nyata dan tidak nyata. Dia bisa dilihat, zahir dalam bahasa Arab, dan gaib. Juga tidak bisa dilihat. Dua-duanya. Jadi bukan pada satu ketika dia menjadi partikel, satu ketika menjadi waves. Dua-duanya ada pada saat yang sama. Kalau kita tidak memahami ini, kita akan memomokkan kematian seolah-olah setelah itu saya akan berakhir semuanya.
Persoalannya bukan berakhir. Yang berakhir itu apa? Cuma barangkali satu episode. Dan satu episode itu sedang berakhir sekarang pun. Sel-sel kita sedang mengalami kepunahan. Makin cepat punah, makin cepat dia rejuvenate, makin cepat dia hidup kembali. Kita muda, tetap muda. Tapi kalau setelah mati sel-sel itu tidak cepat kembalinya, biasanya 5-7 tahun, setiap sel dalam tubuh kita itu akan berubah. Ketika perubahan itu terjadi lamban, maka terjadilah proses penuaan. Jadi sebetulnya kematian itu peremajaan. Kalau kita memahami hal ini, kita tidak akan takut. Dan itu yang terjadi pada diri saya dulu waktu saya sakit. Saya diberikan shock terapi seperti itu. Dan itu membuat cara pandang saya terhadap kehidupan berubah total. Berubah total, bahwa hidup ini sebetulnya cuma satu episode kalau dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Drama kehidupan, bukan hidup saya, tapi drama kehidupan. Kehidupan akan berlangsung. Hidup saya ini cuma satu episode yang kecil sekali. Di antara sekian triliun bintang atau berapa triliun ada yang nggak ngerti kita. Berapa banyak galaksi di dalam, berapa konstelasi dalam galaksi kita dan sebagainya. Manusia itu kecil sekali. Dan berakhirnya satu manusia itu tidak mengakhiri kehidupan. Kehidupan berlangsung. Kita pun akan berlangsung sebagai atma, sebagai jiwatma, roh yang kekal abadi, yang cuma pada satu saat menjadi badan ini, besok-besok mungkin berubah, energi itu berubah terus. Kalau kita memahami hal itu saja, guru mengatakan, hidupmu akan berubah dan kamu tidak akan menyia-nyiakan waktumu. Kamu akan berusaha untuk mengisi waktumu dengan hal-hal yang jauh lebih penting. Hari ini saya mendengar satu pemikir yang luar biasa. Dia bilang kesalahan, walaupun dia bicara tentang India, tapi sesungguhnya itu menjadi satu peringatan bagi kita semua. Dia mengatakan kesalahan utama itu apa? Kita terlalu banyak fokus pada profesi insinyur, medis, ini, itu. Dan dosen-dosen itu diberi gaji yang besar. Saya tidak menerjemahkan sedetail itu dalam repost saya di IG. Mendapatkan gaji yang besar, seorang dokter misalnya, berapa dia punya income-nya? Seorang insinyur berapa? Seorang dosen berapa? Dia bilang semestinya yang paling besar digaji itu adalah para dosen, para guru TK. Sehingga dia nggak perlu ngamen kemana-mana. Dia harus punya uang yang cukup sehingga dia bisa fokus pada profesi dia. Dan hanya guru-guru seperti itu, dan dia juga mengatakan guru-guru harus diseleksi. Orang yang terpintar di suatu negara menjadi guru, bukan yang lumayanan. Sekarang yang biasanya, nggak setiap orang saya mengatakan, tapi kebanyakan jadi guru itu siapa? Nggak dapat jurusan ini, nggak dapat jurusan itu, ikutilah pendidikan, jadi guru. Tapi orang ini mengatakan seluruh sistem kita udah amburadul, udah salah. Semestinya guru ini adalah orang-orang terpintar, para dosen adalah orang-orang terpintar, bukan orang terpintar berada di IT, di AI, bukan. Yang terpintar itu ada di situ, sebagai guru. Sehingga dia bisa melihat kebenaran di balik fakta. Faktanya adalah orang bahagia, punya uang, punya mobil, punya ini, punya itu. Tanya kepada mereka, bahagia nggak sebetulnya kamu? Terjadi hal seperti itu karena anak-anak kita tidak dididik untuk melihat lebih jauh, untuk tidak
untuk melihat kehidupan ini sebagai satu keutuhan. Semuanya akan berlalu, tapi karakter kita, adab kita, budaya kita, ini akan tetap tertinggal dan dia akan bisa memberikan inspirasi kepada generasi-generasi mendatang. Pemikiran yang indah sekali, dan saya kaitkan juga dengan apa yang kita pernah bicara, bukan cuma seni kehidupan. Banyak orang bicara tentang art of living, seni kehidupan. What about art of dying? Para sufi mengatakan belajarlah mati sebelum kau mati. Setiap tradisi mengatakan hal yang sama. Tapi kita cuma membaca aja, lewat. Kalau kita bisa mengingat kematian, hidup kita berubah total. Hari ini, detik ini, kita semua sedang menuju kematian. What am I doing? Saya pernah ditegur oleh seorang teman baik. Dia mengatakan, kamu setiap kali memberikan kita pekerjaan itu sepertinya a matter of life and death. Sepertinya kalau nggak dikerjakan cepat-cepat itu bumi akan terjadi apa dan langit akan runtuh. Saya bilang, for me it is life and death. Karena apapun yang terpikir sekarang, kalau kita tidak wujudkan, mungkin 1 menit lagi saya tidak bisa bernapas. So, everything is life and death. Setiap kebaikan, kebajikan yang kita ingin lakukan, kal kare so aaj kar. Sufi Kabir mengatakan, apa yang kau hendak lakukan besok, lakukan sekarang, hari ini. Dan apa yang kau pikirkan mau lakukan hari ini, lakukan sekarang juga. Karena napasmu ini tidak bisa dijamin. Sekarang masih bernapas, sesaat lagi mungkin tidak bernapas. Tinggalkan bekas footprints, bukan cuma digital footprints. Digital footprints pun akan hilang nanti. Akan hilang, akan tenggelam dengan AI ini. Digital footprints kalau nggak di-upgrade ke AI, akan tenggelam. Saya sudah bisa melihat tanda-tanda ke sana. Banyak sekali pertanyaan yang kita masukkan ke GPT aja. ChatGPT itu, dia sudah tidak memberikan banyak pilihan. Dia menyimpulkan sekarang. Jadi kita menjadi tumpul sekarang. ChatGPT itu bukan suatu berita baik. Dan yang akan dibangun lagi itu berdasarkan itu di kesimpulan dari komputer. Jadi komputer ini membodohkan kita. Membodohkan kita. Kita akan makin bodoh, makin bodoh, makin bodoh. Komputer dan HP makin smart, makin smart, makin smart, makin smart. Dan kita nggak bisa berpikir lagi. Kita akan disuguhkan. Kalau minta pendapat ini pendapatnya. So, renungan yang indah sekali walaupun terasa singkat, tapi ada makna yang sangat dalam di balik renungan itu. Terima kasih.